Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berlari kepada Yesus, ditulis oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Dalam kunjungan ke Paris, Ben dan teman-temannya pergi mengunjungi salah satu museum terkenal di kota itu. Meski Ben bukan mahasiswa seni, ia terkagum-kagum melihat lukisan berjudul The Disciples Peter and John Running to the Sepulchre on the Morning of the Resurrection,
Petrus dan Yohanes berlari ke makam pada pagi Yesus bangkit, karya Eugene Burnen. Tanpa berkata-kata, wajah Petrus dan Yohanes serta posisi tangan mereka sudah mengungkapkan banyak cerita, sehingga orang-orang yang melihat lukisan itu dapat ikut merasakan dan membayangkan luapan emosi kedua tokoh tersebut. Lukisan yang berdasarkan Yohanes 20 ayat 1-10 itu menggambarkan kedua murid Tuhan berlari menuju kubur Yesus yang kosong. Mahakarya itu berhasil menangkap intensitas konflik emosional yang dialami keduanya. Meski saat itu iman mereka belum sepenuhnya terbentuk, tetapi mereka berlari ke arah yang benar. Dan akhirnya Yesus yang telah bangkit menunjukkan dirinya kepada mereka. Pencarian mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang mencari Tuhan di sepanjang sejarah. Meski kita mungkin tidak menemukan makam yang kosong atau melihat karya seni yang brilian tadi, kita dapat melihat kabar baik itu dengan jelas. Kitab suci mendorong kita untuk berharap, mencari, dan berlari kepada Yesus serta kasih-Nya sekalipun hati kita sedang dipenuhi keraguan, pertanyaan, dan ketidakpastian. Besok, saat kita merayakan Paskah, marilah kita mengingat kasih setia Allah. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Jika Anda belum mengenal Yesus, apa yang akan Anda lakukan untuk mulai berlari kepada Dia dan kasih-Nya? Jika Anda sudah percaya, bagaimana Anda akan membagikan kasih-Nya kepada orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika Yohanes menulis bahwa para murid belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, Yohanes 20 ayat 9, kitab suci apa yang ia maksud? Demikian pula, Lukas mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bagian mana dari firman Tuhan yang Yesus uraikan di sini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam khotbah para rasul di Kisah Para Rasul. Memang mereka telah bertemu secara pribadi dengan Kristus yang sudah bangkit, tetapi mereka juga memiliki kitab suci untuk membela doktrin penting ini. Khotbah kerasulan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 mencakup rujukan ke Mazmur 16 ayat 8-11 dan Mazmur 110 ayat 1. Khotbah Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 mengacu kepada Mazmur 2 ayat 7, Yesaya 55 ayat 3, dan Mazmur 16 ayat 10. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.